Sahabat sekalian, kalau kita ingin mencintai Rasulullah SAW, tentu kita harus mengenal beliau. Kita harus mengetahui sejarah hidup beliau, sehingga kita bisa menghayatinya, kita bisa mengikuti jejaknya, melanjutkan perjuangannya, dan kita bisa mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita cintai, lahir di tahun gajah pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Pada masa itu tentara bergajah dari Raja Abraha menyerang Ka'bah, dan kemudian Allah memberikan pertolongan dengan dikirimkannya burung-burung ababil yang menghancurkan tentara-tentara bergajah. Nah, pada saat itulah seorang yang bernama Muhammad SAW lahir dari rahim seorang wanita bernama Siti Aminah. Ketika Rasulullah SAW lahir, maka terjadi banyak sekali keajaiban demi keajaiban. Di antaranya adalah api yang disembah oleh orang-orang Majusi selama ratusan tahun tiba-tiba padam. Kemudian gereja-gereja kemudian roboh. Kemudian pada saat itu malam hari, tapi terlihat sangat terang, ada cahaya yang luar biasa di langit sana. Maka orang-orang pada akhirnya bertanya-tanya, apa yang sesungguhnya terjadi? Ternyata di saat itu lahirlah seorang Muhammad SAW. Rasulullah SAW lahir dalam keadaan yatim, yang tidak lagi memiliki ayah. Ayahnya sudah meninggal dunia. Ketika Nabi Muhammad lahir, maka sang kakek Abdul Muthalib membawa bayi tersebut ke depan Ka'bah dan memberikan nama Muhammad, agar anak ini menjadi anak yang terpuji, agar anak ini memiliki akhlak-akhlak yang terpuji. Kemudian seperti kebiasaan orang-orang Arab pada umumnya, maka anak bayi ini diserahkan kepada ibu susu, yang kemudian ibu susu itu kita kenal dengan nama Halimatus Sa'diyah, yang membawa Rasulullah SAW yang masih bayi menuju ke sebuah kampung. Di kampung itulah Halimatus Sa'diyah menyusui Rasulullah SAW dengan penuh kasih sayang. Dan banyak sekali keajaiban-keajaiban yang terjadi di kampungnya Halimatus Sa'diyah ketika beliau menyusui Rasulullah SAW. Hewan-hewan ternak menjadi gemuk-gemuk, tanaman-tanaman menjadi subur, banyak sekali keberkahan. Bertahun-tahun kemudian, pada saat itu Rasulullah SAW kecil sedang bermain-main bersama dengan anak-anak Halimatus Sa'diyah, dan kemudian datanglah malaikat secara tiba-tiba membelah dada Rasulullah SAW kecil, mencuci jantungnya dengan air zam-zam, dan kemudian akhirnya menutup kembali dadanya. Ketika hal ini disaksikan oleh anak-anak Halimatus Sa'diyah, mereka sangat ketakutan dan mereka mengadukan hal ini kepada Halimatus Sa'diyah, dan tentu saja Halimatus Sa'diyah juga sangat ketakutan, khawatir terjadi apa-apa dengan anak kecil ini. Maka Rasulullah SAW pun dikembalikan kembali kepada sang ibu Siti Aminah. Pada saat itu Siti Aminah membawa Rasulullah SAW ditemani oleh Ummu Aiman, pengasuh Nabi Muhammad SAW, untuk berziarah ke kubur sang ayah. Namun di perjalanan sang ibu Siti Aminah meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW menjadi yatim piatu pada saat beliau berusia 6 tahun. Rasulullah SAW kecil kemudian diasuh oleh sang kakek yang bernama Abdul Muthalib sampai usia 8 tahun. Sang kakek meninggal dunia pada saat Rasulullah berusia 8 tahun. Kemudian diasuh kembali oleh sang paman, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib adalah orang yang terhormat, namun bukan orang yang berharta banyak. Namun beliau sangat mencintai Rasulullah SAW. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW belajar untuk menjadi penggembala. Disitulah muncul jiwa-jiwa kepemimpinan, jiwa-jiwa leadership dari diri seorang Nabi Muhammad SAW. Pada saat Rasulullah SAW berusia 12 tahun, Abu Thalib mengajak Rasulullah menuju ke negeri Syam untuk berdagang. Di tengah perjalanan bertemu dengan pendeta yang bernama Buhairah. Kemudian pendeta bernama Buhairah ini menyampaikan kepada Abu Thalib untuk berhati-hati dengan orang-orang di luar sana, karena Buhairah melihat ada tanda-tanda kenabian dari seorang Nabi Muhammad SAW ini, dan Buhairah meminta agar Abu Thalib membawa Rasulullah kembali ke kota Mekah, karena kalau tidak akan terjadi sesuatu yang membahayakan kepada diri Rasulullah SAW. Maka mulailah Rasulullah SAW menjalankan kehidupannya tidak hanya menjadi seorang penggembala, tapi juga menjadi seorang pedagang. Beliau digelari dengan nama Al-Amin, orang yang sangat terpercaya. Semua orang mencintai seorang Muhammad yang tumbuh menjadi remaja, dan dipanggillah dengan nama Al-Amin, saking akhlaknya luar biasa terpercaya.